Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, di dalam kehidupan di dunia ini pasti setiap orang itu ingin dicintai dan dihormati. Iya Pak ya? Buktinya apa? Kalau kamu dicaci, mangkal atau tidak mangkal? Mangkal, kan itu ya. Marah atau tidak marah? Marah. Kalau sampean itu dihina, mangkal atau tidak? Marah. Kalau sampean dihormatin, senang atau tidak senang? Senang. Maka setiap orang itu pasti ingin dihormati oleh orang lain. Cuman orang itu bermacam-macam caranya bagaimana bisa dihormati. Ada orang yang berpikir agar supaya dihormatin dia mempunyai jabatan yang tinggi, maka dia berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan. Bahkan kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu agar supaya dihormati oleh orang lain. Ada orang itu ingin mendapat penghormatan dari orang lain, itu dia berpikir kalau punya harta yang banyak, punya kekayaan yang banyak, maka dia melakukan segala cara, melakukan segala taktik dan strategi untuk mendapatkan kekayaan yang banyak dengan cara yang benar. Bisa bertani dengan baik, berdagang dengan baik, atau berkarya dengan baik, menjadi pengusaha yang baik, atau menjadi karyawan yang baik. Tujuannya apa? Mendapat kekayaan yang banyak karena berpikir bahwa kekayaan itu adalah sumber penghormatan. Bahkan kadang-kadang untuk mendapat kekayaan itu menghalalkan segala cara yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh negara, dilarang oleh adat, seperti mencuri, seperti korupsi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekayaan yang endingnya nanti dapat penghormatan dari orang lain. Ada orang itu berpikir dia itu akan mendapat penghormatan itu ketika dirinya itu berbuat sombong kepada orang lain, karena menganggap dengan kesombongan itu dianggap besar oleh orang lain sehingga dia merasa mulia. Itu ada yang macam-macam itu. Nah, kemudian yang bertanya, sebenarnya kehormatan itu ada di mana? Didapatkan dengan cara bagaimana? Maka kita ini akan mendapatkan penghormatan ini kalau kita punya tiga. Yang pertama punya iman, yang kedua punya ilmu, yang ketiga mempunyai akhlak. Dan ini semuanya berdampingan, tidak bisa dipisah. Harus mempunyai iman yang mantap, mempunyai ilmu yang tinggi, mempunyai akhlak yang mulia. Tidak cukup hanya iman saja tanpa ilmu dan akhlak, tidak cukup ilmu saja tanpa iman dan akhlak, tidak cukup akhlak saja tanpa ilmu dan iman. Itu ketiga-tiganya. Ketika dia itu mempunyai ketiga-tiganya itu, maka dia akan mulia dalam pandangan Allah dan mulia dalam pandangan manusia. Pasti mulia dalam pandangan Allah, dalam pandangan manusia. Nah, apa iman itu? Diartikan iman itu i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Apa iman itu? Adalah kemantapan dalam diri seorang, keyakinan kepada Allah dengan mantap. Kemudian setelah iman kepada Allah juga otomatis iman apa yang datangnya dari Allah. Otomatis dia beriman kepada Al-Quran, otomatis beriman kepada utusan Allah, dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah, dia beriman tentang hari kiamat, juga beriman dengan qada dan qadar. Jadi otomatis rukun iman itu akan mantap, juga beriman kepada malaikat Allah. Itu punya keyakinan Allah itu ada. Kita yakin Allah itu ada. Dan kita yakin bahwa Allah itu mempunyai sifat 99 sifat dan mempunyai 99 nama. Kalau dalam akidah Asy'ari itu
Allah mempunyai sifat berapa? 41. Yang wajib 20, yang muhal 21 yang wenang. Seperti yang saya hafalkan, wujud qidam baqa, kan gitu ya, sampai terakhir itu. Nah, kita punya keyakinan yang mantap, saya yakin bahwa Allah ada, Allah Maha tahu terhadap apa yang dikerjakan oleh manusia. Dan kemudian kita yakin bahwa Allah itu akan membalas kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikan, dan kalau yang berbuat akan dibalas dengan kejelekan. Dan setelah itu dia yakin bahwa ada hari kiamat, ada hari kiamat. Kalau Allah tahu, Allah mencatat, Allah membalasnya, kapan membalasnya? Hari kiamat. Bisa di alam kubur dengan artian itu al-qiyamatus sura, ada dengan artian al-qiyamatul kubra, yaitu nanti ketika sampai di padang mahsyar dan di situ ada surga dan neraka. Nah, kita yakin dengan mantap ketika yakin bahwa ada Allah, Allah Maha tahu, Allah akan membalas semua amal perbuatan, kemudian nanti ada hari kiamat, maka otomatis kita yakin dengan siapa? Yakin dengan kitab Allah. Kita yakin dengan Al-Quran, yakin kepada kitab Injil, yakin ketika kitab Taurat, kita yakin dengan kitab Zabur. Namun kita sebagai orang Islam harus mentaati kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah menasah, mengganti syariat-syariat yang ada dalam Injil, mengganti syariat yang ada dalam kitab Taurat, yang sudah mengganti syariat-syariat yang ada dalam kitab Zabur. Jadi keimanan kita yang mantap dibuktikan dengan apa? Dengan mengikuti apa yang dalam Al-Quran, baik yang berkenaan dengan iman, baik berkenaan dengan syariat, baik berkenaan dengan akhlak, baik yang berkenaan dengan konteks pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita ngikutin dengan Al-Quran. Nah, lalu kita yakin kepada Nabi Muhammad, kita yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Kita yakin bahwa Nabi itu utusan Allah, dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar, baik berupa Al-Quran atau hadis Nabawi. Kenapa? Karena Rasulullah tidak bicara kecuali wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak bicara dengan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah. Kita yakin Nabi Muhammad, maka yakin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakin apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, lalu kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dan otomatis kita juga beriman dengan nabi-nabi yang lain, mulai dari Nabi Adam dan Nuh, dan sampai pada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Yakin dengan mantap. Lah, setelah beriman itu apa setelah itu? Beriman kepada malaikat. Malaikat itu jumlahnya banyak, cuma yang wajib diketahui hanya 10. Maka dalam hadis itu tentang Isra dan Mi'raj, itu kata Rasulullah itu menjelaskan bahwa di Baitul Ma'mur itu setiap hari malaikat itu beribu-ribu malaikat sholat, dan malaikat yang sudah masuk sholat tidak masuk lagi. Berarti kan setiap hari kan malaikat ribuan. Nah, setelah dia keluar nggak kembali lagi. Berarti kan malaikat jumlahnya banyak. Cuman yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 10. Yang diantaranya dari yang 10 itu ada malaikat Jibril, pembawa wahyu. Di situ ada malaikat apa? Israel, penyabut nyawa. Ada malaikat Munkar dan Nakir. Ada malaikat siapa? Raqib, Atid. Raqib, Atid. Raqib tukang catat kebaikan, Atid tukang catat kejelekan. Sampean ngaji kalau ikhlas dicatat oleh malaikat Raqib, terus ngaji. Nah, kalau sampean nggak sholat subuh, kayak siapa tadi? Dicatat oleh malaikat Atid, ditunu, muntak bajang, ditunu gereng. Nah, atau yang pacaran dicatat oleh malaikat Atid. Nah, biasa itu ada apa? Malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, Munkar tukang bertanya, Nakir tukang mukulnya. Nanti ada malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Ada malaikat Malik, ada malaikat
Ridwan. Itu Malik namanya Abdul Malik. Asmaul Husna. Karena Al-Malik itu adalah nama Allah. Maka hambanya disebut namanya Abdul Malik. Oleh sampai dipanggil Malik. Malik itu nama malaikat. Malaikat apa itu? Penjaga neraka. Ada malaikat Ridwan, penjaga surga. Kita yakin itu. Dan kita yakin nanti bahwa ada hari kiamat. Lalu yang terakhir kita percaya dengan apa? Qada dan qadar. Kita yakin bahwa semua ini ketetapan Allah. Sampean itu duduk-duduk ini ketetapan Allah. Sampean ini punya ilmu ketetapan Allah. Tetapi secara syariat ada usaha. Jadi kalau kita ingin punya ilmu, ya belajar. Kalau kita ingin kenyang, makan. Tapi yang menentukan punya ilmu, yang menentukan kenyang itu siapa? Allah. Qada dan qadar. Apa artinya qada? Qada itu ketetapan Allah pada zaman azal yang kita tidak tahu awalnya, sedangkan qadar itu adalah kejadian yang betul-betul terjadi. Seperti umpamanya Allah memberikan qada kepada siapa? Kepada Rian pada hari Ahad jam 5.32 duduk di masjid ngaji. Itu kodok dulu. Qadarnya sekarang duduk-duduk. Kita mendengarkan keterangan. Itu namanya kodok dan qadar. Kita yakin dengan mantap, nggak ragu-ragu. Nah, keyakinan ini dideklarasikan dengan apa? Ucapan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi keyakinan yang mantap tentang keberadaan Allah, meyakini tentang keesaan Allah, dan meyakini dengan rukun iman yang 6 itu. Kemudian keyakinan itu dibuktikan dengan apa? Dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Nah, apa berhenti di situ? Tidak. Wa amalun bil jawarih. Maka semua yang ada dalam Al-Quran, apa dalam hadis itu, kemudian yang dipahami oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang berkenaan dengan amal perbuatan itu dilaksanakan dengan baik. Kita anggota badan kita melaksanakan sholat 5 waktu yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang dipahami, dijelaskan oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita belajar fikih dari siapa? Dari ulama-ulama yang belajar fikihnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari mana? Imam Syafi'i otomatis dari guru-gurunya, cuman dia punya kemampuan langsung memahami dari Al-Quran dan hadis. Nah, orang kayak saya, kayak sampean ini tidak punya kemampuan untuk langsung belajar dari Al-Quran dan hadis. Sholat harus belajar Quran dan hadis gimana sampean? Baca bahasa Arab nggak bisa. Ya banyak, nggak bisa. Nah, dari mana caranya? Kita cari ulama yang paham Al-Quran dan hadis. Nah, yang hal ini kita misalnya tahap awal kita belajar kitab Syafina, kita belajar Sulam, belajar Takrib, belajar Fathul Qarib, belajar Fathul Mu'in, belajar Fathul Wahab, kita belajar Iqna, belajar Buyatul Mustarsyidin, kita baca kitab Al-Muni, kita belajar Munil Muhtad, kita belajar Syarqawi, kita belajar Al-Bajuri, kita baca kitab Ar-Rawdah, kita baca kitab Al-Majmu', kita baca kitab Kenapa baca kitab-kitab itu? Karena kita ini yakin bahwa ulama-ulama itu adalah mengambil masalah ibadah dari Al-Quran dan hadis dengan cara menggunakan apa? Usul fikih, dengan dilengkapi dengan ilmu-ilmu bahasa, nahwu, syarab, balaghah, dilengkapi dengan ilmu ulumul Quran, dilengkapi dengan ulumul hadis, baik riwayah maupun dirayah. Nah, jadi kalau sampean itu melaksanakan sulam, bukan tidak sampean melaksanakan Al-Quran dan hadis, melaksanakan Al-Quran dan hadis,
Cuman sampean tuh mengambil penjelasan rangkuman dari orang yang mengambil dari Al-Quran dan hadis. Karena kita masih tingkatan namanya itu awam, belum sampai pada tingkatan mujtahid. Jadi orang itu ada pertama mujtahid mutlak, langsung dari Al-Quran dan hadis. Kayak siapa? Kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Ahmad bin Hanbal, kayak Imam Malik bin Anas, kayak Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Nah, kemudian di bawahnya ada namanya mujtahid madhab. Dia alim, cuman dia hanya terikat dengan satu madhab. Kayak Imam Nawawi dalam madhab Syafi'i, kayak Imam Ibnu Qudamah dalam madhab Hambali, kayak ya, Ibnu Abidin dalam madhab Maliki, kemudian Abu Ja'far di dalam madhab Hanafi. Terus gitu. Ada di bawahnya lagi yang ulama-ulama alim. Kalau masa di Lumajang ada Kesyulaha dan sebagainya. Ada yang kayak kita, yang awam kayak begini. Nah, itu cukup ngambil ucapan ulama yang kita yakin mereka ngambil dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu. Nah, kalau kita ini sudah mengamalkan anggota badan kita, sudah sholatnya sudah benar, apa berikutnya kita ini katanya wal bil jawarih itu kalau kita sudah mengucapkan syahadat. Nah, setelah itu apa? Lalu kita ini dalam kehidupan sehari-hari, perkataan, perbuatan, apa yang diucapkan sesuai dengan Al-Quran hadis, apa yang dilihat sesuai dengan Al-Quran dan hadis, apa yang dengar sesuai Al-Quran dan hadis, itu merupakan tahap pertama orang yang beriman. Hatinya yakin, membaca kalimat syahadat, amal perbuatan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Itu modal pertama. Modal kedua apa? Katanya itu punya ilmu. Kalau ingin mulia, ilmu. Nah, baik ilmu terutama ilmu tauhid. Dia mempunyai ilmu akidah dengan benar, sehingga dia itu imannya benar. Kemudian tahap kedua apa? Punya ilmu fikih. Baik ilmu fikih yang sifatnya fardu ain atau fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Ilmu yang berkaitan dengan ibadah itu sampean. Tentang sholatnya, tentang wuduknya, tentang puasanya. Itu apa? Ilmu yang fardu ain. Ada yang fardu kifayah. Misalnya faraid. Ada orang yang ngerti faraid. Itu masuk fardu kifayah. Karena kalau tidak ada yang ngerti faraid, bagaimana nantinya? Nah, kita belajar, punya ilmu. Atau ilmu-ilmu bukan apa, kemudian ilmu akhlak. Bagaimana akhlak yang berkenaan hati? Ya, Rian, apa ilmu yang berkenaan dengan hati, Rian? Ilmu akhlak yang berkenaan dengan hati apa? Bojong tedung. Ya, ilmu akhlak berkenaan dengan hati apa? Mulai bagaimana akhlak kita ini mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Ilmu akhlak dalam hatinya kita ini mempunyai rasa tawadhu pada orang lain, terutama kepada ulama. Kemudian apa yang ada dalam hati itu? Akhlak menghindari rasa iri, rasa sombong, rasa ujub, kita hindari. Itu namanya akhlak yang berkenaan dengan hati. Yang dengan badan, kata-kata yang baik, kata-kata yang menyenangkan orang lain, kata-kata yang menghormati orang lain, kata-kata yang jujur, kemudian nadanya lembut, pemilihan kata-kata yang sopan, itu namanya apa? Akhlak. Kemudian angguk sikapnya, kita menunjukkan kita hormat pada orang lain, itu namanya akhlak. Nah, bahasa kita mempunyai sopan dan santun. Nah, itu akhlak. Nah, ketika orang itu mempunyai ketiga-tiganya, dia itu mempunyai ilmu berkenaan dengan hati, dan kemudian berikutnya dia setelah punya ilmu apa? Berakhlak mulia. Baik itu hati atau badannya, maka pada waktu itu dia menjadi orang yang mulia. Coba kamu senang nggak melihat orangnya itu alim, sopan? Senang nggak kira-kira? Senang apa enggak? Dia alim,
pinter matematika, sopan, senang nggak kira-kira? Pinter bahasa Inggris, sopan, senang atau nggak kira-kira? Punya pinter ilmu tafsir dia, sopan, senang nggak kira-kira? Dia ahli fikih, kemudian sopan, senang nggak kira-kira? Nah, maka karena itu orang bilang letak ketampanan laki-laki itu bukan di wajah dan baju. Baju bagus, wajahnya ganteng, tapi kurang ajar, cantik nggak? Seneng nggak kira-kira? Perempuan sudah cantik, bajunya bagus, ngomong seenaknya, judes katanya orang desa. Kira-kira mau nggak kamu jadi suaminya? Lebih payah boleh selabak coba calang kikiran. Oh, jangan payah. Maka apa katanya? Laisal jamalu jamalal wajhi wa thiyabi walakinnal jamala jamalul ilmi wal adabi. Katanya penyair, letak kecantikan seorang itu bukan di wajah dan baju, tapi letak kecantikan dan ketampanan orang itu di apa? Ada ilmu dan akhlak. Bahkan ulama menyatakan al-adabu fauqal ilmi. Ada yang menyatakan al-adabu qablal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW itu dipuji oleh Allah itu bukan ilmunya, tapi akhlaknya. Nah, begitupun kita cinta kepada Nabi Muhammad itu sebelum ilmunya, akhlaknya lebih dulu. Maka karena itu kalau kita ingin dicintai seperti dicintai Nabi Muhammad, maka akhlak kita harus diperbaiki. Terutama santri-santri ini. Apa? Harus akhlaknya yang baik. Paham nih ya? Nah, maka karena itu mari para santri ini yang pertama, mari kita mantapkan iman kita kepada Allah. Dan juga rukun iman yang 6 itu dengan cara mempelajari berkenaan dengan tauhid, kemudian banyak ibadah kepada Allah, menghindari segala perbuatan maksiat. Yang kedua, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya mempunyai ilmu yang banyak, lalu diamalkan dalam kehidupan sehari berupa akhlak yang mulia, baik berkenaan dengan hati atau anggota badan. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.